Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, rahmatihi lil alamin wa syafa'atihi lil khalqi ajma'in. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga segenap mustami'in mustami'at yang ikut menyimak dimanapun berada, yang mudah-mudahan melalui majelis yang mulia ini dengan niat melaksanakan perintah Allah bersama-sama karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semua, dan menutupi semua aib-aib kita semua di dunia dan di akhirat, dan mengabulkan segala hajat-hajat kita semua yang baik di sisi Allah. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semua dan seluruh saudara-saudara kita muslimin muslimat dimanapun berada, terutama bangsa kita dan negeri kita, dari segala kejelekan, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari keruntuhan, dari kehinaan, dari kesesatan, dari kerugian sekecil apapun. Dan semoga kita semua dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan barakahnya, dan segala niat kita, amal kita, langkah-langkah kita, karya-karya kita dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya dan diridhai oleh Allah. Dan semoga kita semua dipanjangkan umur dengan sehat jasmani ruhani kita, dan juga dilancarkan segala urusan kita, dilimpahi rizki zahir, rizki batin, rizki yang hissi, rizki yang ma'nawi, dan juga semoga iman Islam kita ditetapkan, diteguhkan, dan kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam ibadah kepadanya, di dalam takwa kepadanya, sampai menghadap Allah. Dan semoga Allah menyempurnakan hidayahnya dan taufiknya kepada kita semua, menyempurnakan iman Islam, ihsan kita semuanya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari junjunan alam Nabi kita semua, baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga kita dikumpulkan
di bawah benderanya nanti, dikumpulkan juga di alam barzakh kita, dikumpulkan di akhirat kita, dan juga dikumpulkan dengannya di surga tanpa mendapatkan azab dan tanpa mendapatkan siksa dan kejelekan sedikit pun sebelumnya. Dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu yang terkhusus kita doakan bersama pengantin baru yang kemarin menikah dan sekarang kita berkumpul atas niat mulianya Sahibul Bait Kang Urip Sarifuddin yang mewujudkan acara walimah nikah dan ditambah dengan acara pengajian, tausiah dan nasihat dan arahan-arahan, dan juga maulid, pembacaan riwayat keagungan, kehidupan, kelahiran dan diciptakan dan perjalanannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita bersama-sama mengisi acara ini dengan zikrullah dan dengan salawat dan salam dan memuji kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan pengantin baru khususnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilimpahi segala kebaikan, dilimpahi keberkahan, dilimpahi rahmat, dilimpahi hidayah dan taufiknya, dilimpahi rizki yang hissi, yang ma'nawi, yang zahir, yang batin, dan juga yang halal, yang baik, yang gampang, dan dilimpahi juga kebahagiaan, dilimpahi keselamatan, dilimpahi keuntungan dan kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rumah tangganya diabadikan sampai bersama-sama di surganya. Dan oleh Allah semoga dikaruniai keturunan, dzurriyyah yang semuanya, baik mereka maupun keturunannya, menjadi qurrata a'yun, yakni menjadi kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih-kekasih para kekasih Allah, dan kekasih mereka masing-masing, kekasih leluhurnya, kekasih keturunannya, kekasih sesama mukmin muslim. Dan semoga mereka semua dan keturunannya oleh Allah dijadikan pemimpin di dalam segala nilai ketakwaan dan kebaikan, pemimpin hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah. Begitu pula kita semua yang hadir dan keluarga kita. Doa ini untuk semua yang ikut menyimak pula, dan juga Buya mendoakan untuk semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat semuanya. Ketahuilah bahwasanya rumah tangga
yang mengikuti kepada petunjuk Allah, mengikuti kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan sama dengan rumah tangga yang gersang dari hidayah dan sepi, kosong dari sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang dimaksud an-nikahu sunnati dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa orang yang membenci sunnahku, maka dia tidak masuk golonganku. Yang dimaksud dengan nikah adalah sunnahku, yakni sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah nikah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mulai memilih calon teman hidup sampai kepada proses akad, lalu masuk ke bahtera rumah tangga, bahwa rumah tangga yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah SAW adalah rumah tangga yang didasari dengan iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iman kepada Al-Quranul Karim, iman kepada segala yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iman kepada ajaran Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, iman kepada semua utusan Allah, iman kepada semua kitab-kitab Allah, iman kepada semua malaikatnya Allah, iman kepada hari qiyamah, iman kepada akhirat, iman kepada takdir, bahwa baik dan buruknya yang menimpa makhluk Allah semuanya adalah kepastian Allah. Semuanya adalah kepastian Allah. Ingat, semuanya adalah kepastian Allah, kehendak Allah. Bukan rencana Allah, tapi kepastian Allah. Karena segala suatu makhluk nasibnya semua sudah dipastikan dan ditentukan oleh Allah di azalinya, sebelum makhluk ini diwujudkan oleh Allah di alam wujud makhluk. Maka kepastiannya sudah terlebih dahulu. Pahami? Semuanya sudah dipastikan oleh Allah. Kalau istilah perencanaan, rencana itu boleh jadi gagal. Rencana itu boleh jadi dirubah-rubah. Makanya yang berkaitan dengan Allah adalah kepastian. Takdir adalah kepastian dari Allah. Sebelum makhluk ini diwujudkan oleh Allah di alam wujud makhluk, segala sesuatunya sudah dipastikan.
Nah, keimanan ini harus hadir terus dalam rumah tangga. Dan rumah tangga, pernikahan yang dimaksud dalam hadis tadi adalah pernikahan yang juga didasari dengan Islam. Didandani dengan ilmu Allah, didandani dengan akhlak yang terpuji, didandani dengan amal-amal soleh dan niat-niat yang ikhlas karena Allah, didandani dengan amal-amal dan perbuatan yang soleh, warna-warni ibadah, baik ibadah yang hubungannya khusus dengan Allah maupun ibadah yang di samping hubungannya dengan Allah juga hubungannya dengan makhluk Allah, yaitu hablun minan nas. Lebih luas lagi, hablun minal khalqi, hubungan dengan semua makhluk Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dengan segala kebaikan yang diberikan kepada semua makhluk Allah, baik kebaikan-kebaikan hati maupun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh jasad, kebaikan-kebaikan yang diucapkan oleh lisan. Lalu juga rumah tangga yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah SAW sebagai sunnah beliau, rumah tangga yang dihiasi dengan ihsan, rumah tangga yang dihiasi dengan akhlak dan adab, dengan tata krama, sopan santun kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab kepada semua para kekasih Allah, para nabinya, para rasulnya, para malaikatnya alaihimussalatu wassalam, lalu kepada para walinya, para ulamanya, para syuhada, para solihin, dan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hatta kepada non muslim sekalipun, hatta kepada binatang sekalipun, hatta kepada benda mati sekalipun. Hubungan mukmin dan muslim dengan semua makhluk Allah tidak lepas daripada akhlak dan adab yang mulia. Istilah orang Sunda pakai tata titi duduga priyoga, tata krama, sopan santun. Bahwa agama Islam bukan sekedar agama kepercayaan saja, tapi agama Islam adalah agama pengetahuan yang hak, yang suci, yang sakral, yang datang dari Allah. Dan juga agama Islam adalah agama niat yang agung. Agama Islam adalah agama akhlak yang mulia, sifat yang terpuji. Agama Islam adalah agama amal, agama ibadah, agama kerja ibadah, dan agama kerja kebaikan-kebaikan yang manfaat bagi semua makhluk. Bukan agama berleha-leha, tapi agama kerja. Agama Islam juga agama ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang manfaat, baik bagi dirinya maupun bagi semua yang mendengarkannya. Agama Islam bukan sekedar agama yang hubungannya hanya dengan Allah saja, lah, tidak. Tapi agama Islam agama yang muamalah, hubungan dengan semua ciptaan Allah. Agama Islam bukan agama yang hubungannya dengan makhluk hidup saja, tapi agama Islam
hubungannya dengan makhluk yang tak hidup, dengan benda-benda mati. Agama Islam bukan agama yang hubungannya hanya dengan orang-orang yang masih hidup di dunia saja, tidak. Tapi agama Islam agama yang berhubungan dengan hamba-hamba Allah yang sudah berada di alam barzakh dan yang masih berada di alam arwah. Agama Islam bukan agama yang berhubungan dengan yang konkret-konkret saja, ya, tapi agama Islam juga agama yang berhubungan dengan yang abstrak, dengan yang gaib, dengan malaikat, Masya Allah, dengan surga hubungannya. Inilah ajaran Islam. Maka yang dimaksud dengan an-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku, kita harus paham bahwa nikah yang begitu agung adalah nikah yang dicontohkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi mengatakan sunnahku. Ingat, setiap orang punya sunnah masing-masing. Walaupun sama-sama nikah, tidak mungkin nikah yang merupakan sunnah kita bisa disamakan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun sama-sama nikah, sama-sama berumah tangga, artinya tidak mutlak. Ketika kita menikah, maka kita menyamai sunnah atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena Rasul juga menikah. Tidak. Tapi kan, kandungan di dalam rumah tangga, kandungan di dalam pernikahan ini, yang dimaksud adalah kandungan-kandungan yang dijalankan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam pernikahannya dan di dalam rumah tangganya. Maka jika kita ingin mendapatkan segala karunia, keberkahan, ganjaran di dalam pernikahan dan rumah tangga, tidak ada cara lain kecuali pernikahan kita dan rumah tangga kita harus mengikuti kepada pernikahan dan rumah tangganya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar sunnah kita ini, kan, ingat, bisa meniru kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah kita sudah bisa mengikuti kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah kita akan mendapatkan keberkahan ini. Di dalam sunnah kita ada cahaya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta dalam segala hal, bukan cuma dalam pernikahan saja, tapi juga di dalam bisnis kita, di dalam mengurus rakyat dan sebagainya. Nabi juga mengurus rakyat. Ini merupakan sunnah, merupakan sunnah kita, yakni kebiasaan kita yang kita lakukan dalam hidup kita. Usaha, bisnis, jual beli dan sebagainya, makan, minum, tidur, kan? Dan juga bergaul dengan sesama. Ini sunnatul hayah. Ini sunnah kehidupan manusia. Nah, setiap sunnah yang tidak mengikuti kepada sunnahnya Rasulullah SAW, maka sunnah siapapun tidak akan mendapatkan keberkahan dan anugerah, tidak akan mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Jalla Jalaluhu wahda, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, dan tidak akan mendapatkan nilai yang tinggi, derajat yang tinggi dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Namun ketika sunnah kita diikut sertakan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan maka
segala sunnah kita, makan kita, minum kita, segala mandi kita, itu kan, bisnis kita, rumah tangga kita, bergaul kita dengan siapapun, ketika diikut sertakan kepada sunnah Rasulullah SAW, diitibakkan oleh kita, maka sunnah kita ini mendapatkan cahaya dari baginda Rasulullah. Masya Allah, mendapatkan asrar, rahasia, mendapatkan warna-warni keberkahan, mendapatkan warna-warni kebaikan dan janji-janji Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, Allah menjadikan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rahmat, sumber barakah, sumber cahaya, sumber asrar, sumber segala anugerah. Ingat, bagi siapapun yang menginginkannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengikutkan. Ingat, dengan cara mengikutkan segala suatu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta keinginan kita, hawa nafsu kita diikutkan kepada Nabi. Keinginan kita kan diikutkan, diitibakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafsu kita diikutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk. Niat kita, pemikiran kita, ya, semuanya, rasa kita, perbuatan kita, sifat-sifat dan akhlak kita, ucapan-ucapan kita, dan segala gerak-gerik kita diikutkan, diitibakkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia sudah bisa seperti itu, maka dari sisi yang diitibakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan anugerah, dia akan mendapatkan rahmat dan keberkahan. Maka di sini kita harus mengenal sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal bagaimana amal-amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal bagaimana kegiatan sehari-harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pergaulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal bagaimana wirid-wiridnya, zikir-zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal bagaimana sabda-sabdanya, arahan-arahannya, nasihat-nasihatnya, tausiah-tausiahnya, ajaran-ajarannya, tarbiyah-tarbiyahnya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengikutkan kepada beliau. Masya Allah. Karena ridhonya Allah, cintanya Allah ada di dalam pengikutan. Seperti yang Allah janjikan dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul aliyul azim. Katakan oleh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia dan bangsa jin, katakan oleh engkau, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semuanya terbukti mencintai Allah, fattabi'uni, maka itibaklah kalian, ikutlah kalian kepadaku, katakan oleh engkau kepada mereka. Yuhibbukumullah artinya kalau kalian sudah bisa mengikutiku, yuhibbukumullah, maka pasti Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah mengampuni dosa-dosa kalian.
Sebanyak apapun dosa kalian, sebesar apapun dosa kalian, diampuni oleh Allah ketika kalian bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Artinya pertama-tama kita jika ingin mendapatkan cintanya Allah dan jika ingin mendapatkan ampunan Allah seperti yang dijanjikan oleh Allah, harus mengenal dulu sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada fattabi'uni, ikutilah aku, mengikuti aku kata Nabi. Lalu kitanya nggak kenal Nabi, lalu kitanya nggak kenal sosok Nabi, kita nggak kenal bagaimana kehidupan Nabi, kita nggak kenal bagaimana akhlak dan sifat-sifat Nabi, kita nggak kenal bagaimana cara berumah tangga Nabi, bagaimana cara berbisnis Nabi, bagaimana cara mendidik Nabi kepada keluarganya, bagaimana cara Nabi mengatur, memimpin rakyatnya, bagaimana kan Nabi cara bergaul dengan sesamanya, bagaimana cara Nabi beribadah kepada Tuhannya, bagaimana gerak-gerik Nabi dalam kesehariannya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Mana yang bisa kita ikuti kecuali khasais. Apa khasais? Keistimewaan yang tidak akan mungkin bisa diikuti oleh kita, atau yang tidak boleh diikuti oleh kita. Ini namanya khasais. Khasais itu khusus, keistimewaan ini bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Dan keistimewaan Nabi, Nabi tidak pernah tidur hatinya. Ini gak mungkin kita bisa mengikutinya, kan? Gak mungkin. Seperti ketinggian derajat Nabi, hatta kenabian, ini bukan suatu yang mungkin, ini suatu yang tidak mungkin. Setinggi-tingginya derajat, kita tidak akan sampai kepada martabat kenabian, kan? Atau menyamai Nabi, suatu hal yang tidak mungkin. Di dalam setiap maqam kemuliaan sifat, keterpujian akhlak, kan? Tidak mungkin kita bisa menyamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sabar, bisa sabar, tapi martabat sabar kita tidak akan bisa menyamai sabarnya Nabi. Martabat cinta kita kepada Allah tidak akan bisa main kepada martabat cintanya Nabi kepada Allah. Derajat syukur kita kepada Allah tidak akan bisa menyamai kepada derajat syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam semua maqam, setiap sifat dan setiap akhlak yang agung. Maka kita tidak diperintahkan untuk menyamai Nabi, tapi kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan lalu ada sebagian yang memang dilarang diikuti oleh kita. Apa di antara yang dilarang diikuti oleh kita? Di antaranya mengutarakan, kan? Apa yang dirahasiakan oleh Allah. Itu dilarang. Kalau Nabi sering mengutarakan apa yang dirahasiakan oleh Allah, kan? Karena mendapatkan wahyu dari Allah yang menunjukkan kepada benarnya kenabian dan kerasulan beliau. Tapi kita tidak bisa, ya. Lalu juga diantaranya adalah di dalam sebahagian hukum-hukum syariat.
Di dalam sebagian hukum-hukum syariat, ada yang hukum-hukum syariat ini khusus bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi kita, semua umatnya tidak diperbolehkan mengikutinya, ya. Di antaranya contohnya, ya, seperti menikah lebih dari 4, lebih daripada 4 istri, kan? Oh, ini diharamkan. Lebihnya menjadi zina hukumnya, kan? Selebihnya menjadi zina hukumnya. Pahami? Selebihnya menjadi zina hukumnya. Siapa yang menikahnya setelah menikah yang keempatnya, dari situ, kan, yang kelima, keenam, ketujuh dan selanjutnya hukumnya zina nantinya. Walaupun bagi seorang nabi, seorang rasul, bukan cuma nabi kita saja, tapi para rasul yang lain juga sama. Dan dikasih kebebasan oleh Allah. Mau menikahi silakan, mau puluhan, mau ratusan juga silakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kemampuan pada diri rasulnya yang luar biasa. Tidak seperti umumnya manusia, dan juga para rasul sudah dijaga oleh Allah seperti halnya malaikat dari melakukan maksiat, bahkan dari melakukan hal yang makruh sekalipun, bahkan dari melakukan yang khilaful aula, menurut kaul yang jumhur, yang kurang baik sekalipun, tidak akan dilakukan oleh seorang nabi, ya. Dan doanya dikabul. Kalau kita, ketika kita tidak mampu, lalu kita minta kepada Allah agar mampu, doa kita tidak bisa seperti doanya Nabi, kan? Tapi Nabi, kan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maqamul ijabah, sehingga lahirlah mukjizat yang mukjizat ini sebagai bukti diijabahnya doa Nabi, yang tidak mungkin manusia memiliki kehebatan itu, kemampuan itu. Walaupun ada, ya, di sebagian manusia yang oleh Allah dikasih kelebihan, dikasih perkara yang khawarik lil adat, tapi tidak akan sampai kepada khawarik lil adatnya rasul-rasulnya Allah alaihimus salatu wassalam. Ini salah satu contoh, ya, salah satu contohnya seperti itu. Selain daripada hal yang barusan disebutkan, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa ittiba, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan maupun di dalam meninggalkan. Mengikuti Nabi itu dalam melakukan maupun di dalam meninggalkan. Baik di dalam melakukan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram. Ini yang pokok, yang mau tidak mau kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW dalam melakukan yang wajib, di dalam menjauhi yang haram. Lalu yang kedua, yang martabatnya lebih rendah daripada yang barusan, adalah melakukan yang sunnah dan menjauhi yang makruh. Nah, kita pun juga disarankan oleh Allah sesuai kemampuan kita agar kita bisa melaksanakan segala yang disunnahkan, dan agar kita bisa menjauhi segala yang dimakruhkan. Dan ketika kita bisa ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan, menganugerahkan warna-warni anugerahnya, keberkahan, rahmat, pertolongan Allah, rizki yang hissi dan ma'nawi, baik di dunia maupun di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Dan Allah janjikan semua yang bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan masukkan ke surganya, Allah akan selamatkan daripada murkanya, Allah akan jauhkan daripada api nerakanya, Allah akan amankan dari segala bencana, baik nanti di akhirat maupun di alam barzakh, maupun bencana-bencana di dunia pun, kan? Ingat, dengan keberkahan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak hamba-hamba Allah yang mendapatkan pertolongan Allah, dijaga oleh Allah dari segala musibah fitnah, dijauhkan oleh Allah dari segala penyakit, diselamatkan dari kerugian-kerugian, dikabulkan doa-doanya, dilimpahi warna-warni nikmat dan kebahagiaan dan ketenangan. Ini keberkahan daripada ittiba, mengikuti Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus difahami oleh kita. Jadi tidak cukup kita menikah lalu berumah tangga, lalu kita merasa saya sudah bisa mengikuti sunnah Nabi karena Nabi juga menikah. Lah, bukan itu yang dimaksud dengan hadis itu. Tapi yang dimaksud adalah menikahnya kita ini, rumah tangganya kita ini harus mengikuti menikahnya dan rumah tangganya Rasulullah SAW yang didasari dengan keimanan, didasari dengan Islam, didasari dengan ihsan. Inilah rumah tangga yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada cara lain kecuali pertama-tama kita harus mengaji kepada para ulama, ya. Harus dekat dengan ulama, jangan jauh dari ulama. Pingin hidup sampai mati selamat, ya, harus dekat dengan ulama, harus mengaji ilmu kepada ulama, harus terus meminta nasihat dan arahan-arahan dari ulama, minta doanya dari ulama, jangan jauh dari ulama. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini sebagai, kan, penolong umat ini hanyalah ulama. Fahami, di setiap masa setelah Nabi, kan, penolong umat ini hanyalah ulama. Seluruh ulama yang ada di muka bumi, ingat, sampai akhir zaman semuanya kalau dikolektifkan, semuanya kedudukannya adalah sebagai pengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kalau nabinya ada, ya, maka kita tinggal ngikuti nabi saja, hanya satu saja nabi yang jadi pusat perhatian. Tapi ketika nabinya sudah wafat, maka Allah gantikan sebagai pengganti nabinya adalah kehadiran para ulamanya di setiap masa, di berbagai wilayah, di berbagai daerah. Dan Nabi samakan orang yang zarah ke ulama sama dengan zarah kepadanya. Orang yang mengkaji ilmu dari ulama ya seperti mengkaji ilmu dari Nabi. Hatta orang yang salaman saja dengan ulama ya seperti salaman dengan Nabi. Subhanallah. Begitulah Allah menghendaki, begitulah Allah mengatur, ya, kehidupan hamba-hambanya sampai akhir ceritanya di muka bumi ini. Nah, di sini perlu doa, karena doa itu adalah amal yang sangat manfaat sekali.
Ajaran Allah yang sangat menguntungkan sekali, bahwa di dalam ajaran Allah ada ajaran doa. Memintalah kepada Allah, dan Allah berjanji akan mengabulkan permintaan hambanya. Maka hari-hari kita jangan sampai kosong dari doa, dan juga saling mendoakan satu sama lain dan meminta doa kepada yang lain. Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa di masa hidup beliau meminta doa kepada sahabatnya. Hatta Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika minta izin kepada Nabi akan melaksanakan umrah dari Madinah ke Makkah, Rasulullah SAW meminta didoakan oleh Sayyidina Umar. Ya Umar, asyrikna fi du'aik. Umar, barengkan kami dalam doamu. Masya Allah, barengkan kami dalam doamu. Allah, 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 Allah. Pahami oleh kita, ya. Ini Rasul memberikan contoh kepada kita. Jadi kalau Rasul saja meminta doa dari umatnya yang tentu derajatnya tidak mungkin bisa menyamainya, kan? Bagaimana dengan kita? Kita bukan Rasul, kan? Bahkan kita hamba yang penuh dengan dosa, hamba yang masih bodoh, hamba yang masih belum kenal dengan Allah. Ketika kita membutuhkan pertolongan Allah, ketika kita ingin dikabulkan segala keinginan oleh Allah, dan doa kita masih terhalang oleh maksiat-maksiat kita, kecintaan kita kepada dunia, maka sangatlah kita membutuhkan doa orang-orang lain, doa orang-orang yang soleh. Makanya ketika kalau kita memiliki guru ulama yang soleh, seringlah meminta doa kepada ulama, ya. Beruntunglah kalau kita memiliki ulama, guru yang soleh. Begitu pula ketika kita memiliki keluarga yang soleh, seringlah minta doa kepada keluarga kita. Jangan segan, jangan malu. Kita minta doa kepada istri kita, kita minta doa kepada anak-anak kita. Doakan papa, doakan ayah, doakan mama, kan? Pahami? Beruntunglah kalau kita punya sahabat yang soleh, mintalah doa kepada mereka. Doakan saya, doakan saya, doakan saya. Boleh jadi manusia bisa diampuni dosanya, manusia bisa dikabulkan doanya, manusia bisa ditinggikan derajatnya, manusia bisa dijadikan ahli surga oleh Allah, diselamatkan dari api nerakanya, dan dijauhkan dari segala malapetaka, bukan karena doa pribadinya, bukan karena ilmu dan amalnya, tapi boleh jadi karena doa yang lain. Paham? Ya. Makanya salah satu cara ulama mendidik kita semua, hatta setelah acara pernikahan suka ada acara pengajian. Di samping tausiah dan nasihat arahan yang dimaksud, juga doa yang dimaksud. Maka kita doakan di sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan segala kebaikannya kepada kita semuanya, dan kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus kepada pengantin baru dan keluarga besar dari kedua mempelai, baik di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Dan sekarang saatnya